klinik abal-abal. Mahal ini barang tapi kok bisa ada yang murah ya? Jual vinir abal-abal itu ada. Ada dong. Ada aja. Makanya nama klinik. Kalau klinik sudah pasti dokter. Jadi saya bisa sampaikan kepada kita dok bahwa yang selama ini tentang salon-salon gigi itu melanggar. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Kali ini agak spesial nice people karena pembahasan agak sedikit cenderung sensitif sebenarnya. Dan ini sudah berapa kali banyak di request oleh teman-teman netizen, baik itu di kolom komentar YouTube, di Instagram saya dan sebagainya. Tapi ini memang berhubungan dengan di luar sekali daripada kebiasaan saya, itu soal kesehatan. Lebih spesifik soal yang kemarin banyak sekali marak terjadi dan viral di mana-mana, soal klinik yang menurut orang beda ada abal-abal ya karena murah dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terlalu jauh lebar panjang dulu bahas soal itu. Kita langsung kenalan saja sama dokter yang sangat milenial ini. Ya ini kayak saudara kembarku lah 11-12. Langsung saja ke dokter gigi Syahrul Afandi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat dok ya? Sehat. Luar biasa. Saya panggil Syahrul Afandi, Apandi atau Apang ini? Apang aja Apang kan aja. sering ketemu di warkop kan. Iya. Itu aja. Jadi pembahasan kita ini lebih ke kelihatan kan guys ya bahwa beliau 11-12 luar biasa 11-12. Tapi ini dong, saya kemudian banyak sekali juga, saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlalu perhatikan soal kesehatan. Saya termasuk awal-awalnya dong. Makin ke sini karena kita content creator, bahkan saya termasuk orang juga tidak perhatikan penampilan dong. Soal pakaian apa segala macam. Tapi keren. Masa dok? Banyak jadi role model juga saya lihat ini. Boleh. Akhir-akhir ini 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya, karena baru kita sadar guys ya. Nah, tapi juga banyak saya baca berbagai macam literatur ini dok adalah, dan ini kerasan banget soal adanya klinik abal-abal. Iya. Ya bisa saya katakan mungkin begitu atau ada mungkin istilah lainnya dok ya. Iya. Terutama soal gigi lah apa segala macam, sampai setoko mahal ini barang tapi kok bisa ada yang murah ya? Awalnya saya bertanya di situ dok, kok ada yang murah ya? Ih murah banget ini barang ini. Ini gimana dok? Saya minta Anda bertanggung jawab soal ini. Kenapa sampai masyarakat kok tidak teredukasi, atau mungkin memang ada oknum atau apa, saya tidak tahu. Ini saya mau tanya, saya undang ke ini dok. Iya. Ya terima kasih pertama-tama ya Kak Rizal. Akhirnya kita ketemu di Kamu Kelas Podcast. Ini lebih sebenarnya lebih grogi kita menghadapi Rizal daripada dosen ini. Boleh. Bahaya aja dokter. Iya gini Jan. Jadi sebenarnya yang banyak terjadi belakangan ini salon gigi. Nah, kita kan bahasnya spesifik salon gigi. Tidak tepat kalau saya katakan itu klinik. Nggak bisa ya. Kenapa kita mau mengatakan klinik, sedangkan klinik adalah sarana untuk wahana praktik kedokteran oleh seorang dokter. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004. Berarti kalau saya bilang klinik abal-abal salah itu, karena klinik tidak mungkin abal. Iya betul. Harusnya salon. Harusnya salon gigi. Salon gigi. Jadi yang banyak dan kalaupun ya sekarang juga saya lihat salon gigi kan sudah menjamur ya. Bukan hal yang mereka bersembunyi atau apa kan, sudah banyak jualan promo. Betul. Di Instagram itu sudah banyak. Nah itu memang sejak kapan mulai muncul seperti itu dok? Sebenarnya sejak lama aja. Ini kan tren kedokteran gigi dari tahun ke tahun kan ini semakin berkembang ya. Iya. Dulu itu 10 tahun lalu lah kita tren behel. Iya. Itu sudah ada, behel abal-abal itu sudah ada. Sudah ada. Cuma kenapa sekarang semakin gampang diakses dan semakin bisa dibilang semakin viral dan semakin menjamur itu kan karena kita sekarang hidup di era sosmed. Betul. Semua ada di tangan kita, ini di handphone. Buka dikit aja kan. Betul. Buka vinir murah. Oh iya, itu banyak banget. Vinir murah, behel murah. Betul. Langsung muncul ya. Bahkan di Tokopedia pun ada kan sebenarnya. Sampai di online shop gitu kan. Gitu. Itu kan kalau kita buka di situ kan vinir, jual vinir abal-abal itu ada. Ada dong. Ada aja. Apakah berarti yang melakukan ini bukan juga melakukan dia? Lah. Saya mengatakan di saya agak sensitif mencari bahasa, dok agak hati-hati karena ini kan bicara tentang dunia kesehatan. Betul. Saya kan bukan orang kesehatan, jadi tentu agak terbatas saya punya. Tapi yang saya mau sampaikan dok, berarti jelas ini bukan seorang dokter.
Kalau kita mau mengatakan bukan seorang dokter, karena begini Jal, sebenarnya salon gigi atau behel itu kan bukan penamaan yang tepat sebenarnya. Jadi kalau mereka memakai akun di Instagram misalnya salon gigi atau salon behel murah atau salon veneer murah, kenapa dokter harus pakai nama seperti itu kan sebenarnya? Dan itu di logika sederhananya. Kenapa nggak bikin klinik ya. Ya, memakai nama klinik. Kalau klinik sudah pasti dokter. Berarti yang kita protes ini lebih kepada harganya. Sebenarnya kami juga ini bukan protes juga. Enggak protes jika sebenarnya. Tidak. Kenapa kami harus bersaing sama bukan dokter? Itu enggak apple to apple, Jal. Tapi berarti soal edukasi ke masyarakat ini. Ini begini soal yang saya agak-agak risau sebenarnya karena seandainya kita memakai jasa seorang dokter untuk melakukan perawatan medis itu tidak masalah. Tapi ketika melakukan usaha ini kan sebenarnya mata pencarian. Ini bisnis lah. Ini bisnis. Oke. Dan kita tidak memakai ahlinya, itu akan menjadi bumerang untuk ownernya nanti. Karena kan begini ya, dokter itu punya yang namanya STR. Apa itu dok? STR, surat tanda registrasi kan, yang dipakai untuk membuka SIM nanti. SIM-nya ada juga SIM-nya dokter. Kalau mau praktek Jal, tidak langsung diwisuda. Langsung bisa Mi? Langsung bisa Mi. Enggak bisa, enggak semudah itu. Ujian dulu Jal. Nah, kita ujian dulu baru dapat STR, terus dapat SIP, surat izin praktek. Nah, surat izin praktek ini cuma bisa dikeluarkan sama konsil kedokteran yang ada di pusat kan. Nah, di undang-undang itu Jal, syarat untuk membuka suatu praktek kedokteran, artinya untuk kedokteran itu tindakan medis. Nah, berarti kita harus punya STR dan SIP. Ya. Sekitar itu aja intinya. Iya, maksudnya kenapa kita harus membuka usaha kalau misalnya tidak berizin ya. Begitu. Dan ini banyak sekali saya melihat dok, itu banyak dipromosikan juga. Banyak juga masyarakat apa segala macam yang memang sudah ada ternyata mereka, saya lihatnya dok ya begini, mungkin dikoreksi kok teman-teman ya kalau saya ada kesalahan, tapi yang saya tangkap adalah masyarakat kalau ini lebih simpel, lebih mudah, ternyata enggak seperti apa yang dibayangkan, seseram apa dan sebagainya, sehingga orang akhirnya bisa kalau bahasa anak Makassar ini bisa di racing itu gigi dan sebagainya dokter apa segala macam. Pernah ada saya punya teman, salah satu teman saya ini namanya Kakak Dila Serepet yang pernah datang sebagai tamu nih Kakak. Serepet. Serepet tetet ya. Aduh buset serepet tetet. Itu kan viral waktu sudah dari podcast ini. Itu ada yang komen dok, dari dokter yang komen soal mohon maaf Kakak Dila ya, behel yang dia pakai, behel yang dipakai dan sebagainya. Dia melihat bahwa ini tidak sesuai dan sebagainya, macam-macam lah dia sampaikan di ke situ. Akhirnya saya tanya langsung sama Kakak Dila ini dek anutan dek apa segala macam berapa dek? Dia sebutlah angkanya, dialog saya sebut di sini. Tapi jauh di luar daripada apa yang saya pahami sebagai orang awam kalau kita mau behel. Ekspektasinya Rijal itu harusnya mahal ya. Iya, kira-kira begitu dok yang saya dengar. Soalnya saya ini kan berapa kali maju ditawarin dok, tapi kan gitu. Tapi ini Rijal kalau pasang behel ini langsung berubah profil wajahnya gitu. Cuma jangan. Rahang berubah. Nanti nikah lagi kan tak bagus. Mati, harusnya jangan bilang itu dok. Ini bocor di sini. Aduh, oke. Nah itu dok. Akhirnya disampaikan, iya kak ini cuma sekian kak apa segala macam. Saya dihubungi lah dengan salah satu dokter yang ada di Makassar. Kak Rijal kita kasih tahu Kakak Dila untuk apa segala macam. Kalau dia mau rubah anunya, saya bantu dan saya support. Karena kasihan kadang berubahlah bentuk wajahnya, bahkan ada apabila segala macam. Nah maksud saya ini dok, kenapa sebegitu gampang ini masyarakat untuk mempercayai hal demikian? Memang kurang pengetahuan kah? Atau mungkin karena seperti kita ini dok kurang edukasi atau tidak ada promosinya atau bagaimana sebenarnya ini? Karena ini bukan hanya salon gigi ya, mungkin banyak juga yang lain atau terutama kalau saya menggaris ini bagian daripada hal kecantikan, pokoknya berhubungan wajah lah dan sebagainya apa sih? Termasuk gigi yang paling sering pemutih gigi lah apa segala macam dan sebagainya. Itu gimana sebenarnya dok? Benarkah masyarakat kita ini kurang paham? Kalau saya sih kalau kita mau bilang masyarakat kurang teredukasi, mungkin kan selama ini kita
sekarang sudah punya medsos ya. Baik. Kita sudah bisa sebenarnya masyarakat kita sekarang ini justru bisa dibilang kritis, Jal. Kritis sekali. Jadi kalau dia misal Jal sekarang. Dulu kita itu sakit-sakit demam-demam sedikit kita mau ke dokter umum saja. Betul, tapi betul. sekarang dia ahli penyakit dalam mesti datang. Iya. Ya, artinya mereka sudah mulai sadar bahwa kalau kita mau ke dokter kita harus ke spesialisnya. Betul. Saya kira seperti itu ya. Cuma mungkin karena ada satu hal sebenarnya Jal di dalam kita melaksanakan praktek kedokteran, dokter itu dilarang promosi Jal. Jadi kita buka praktek Dilarang promosi. Jal kita ini. Baru saya tahu ini, Dok. Iya, Maksudnya kita dilarang promosi. Maksudnya gini loh, Iya, Jal. kenapa dilarang promosi? Nah, itu penting di era begini juga. Iya, begini Jal. Misalnya kayak gini ya. Bahas masalah praktek kedokteran gigi ya. Oke. Misal seperti ini Jal. Misalnya kita bersihkan karang gigi, istilahnya kan scaling kan. Oke. Nah, scaling dengan harga potongan misalnya 300.000 Ya, dipotong ya berapa persen 50% itu sudah tidak bisa Jal. Itu sudah ditegur kita sama PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Betul. Iya, karena memang di peraturan memang kita tidak bisa melakukan promosi seperti itu Jal. Jadi ada kemarin sih sempat saya diskusi sama teman sejawat juga, senior dokter kan, yang milenial juga kan. Seharusnya kita ini sekarang sudah mulai berpikir untuk mengcounter promosi yang dilakukan oleh salon-salon gigi atau salon-salon kulit dan lain-lain itu. Kita harus promosi juga. Kenapa tidak kita promosikan keahlian kita gitu ya, kan? itu maksud saya, Dok. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya ada sedikit yang menghambat kita di situ Jal. Karena ada etika yang tidak bisa kita langgar. Kita dilarang promosi Jal. Kita cuma bisa menjelaskan bahwa menerima pemasangan ini kan. Nambal, cabut kan. Tapi nggak boleh sebut harga, sebut diskon. Diskon promo nih. Nggak boleh Jal. Promo akhir tahun. Ya, misalnya promo akhir tahun. Promo Juli. Promo Juli. Ya, gigi begini. Nggak bisa. Cabut 1 gratis 2 nggak bisa Jal. Cabut 1 gratis 2. Mati nih anak-anak ga. Ya betul. Iya gitu baik. Itulah anunya kendala-kendala mungkin ya dari dokter gigi sehingga mereka menjamur. Salah satunya aja. Salah satunya. Nah, kalau begitu apa langkah yang diambil oleh teman tadi kita sebut PDGI? Adakah langkah-langkah atau dari asosiasi untuk bagaimana bukan juga menyetop sih sebenarnya. Saya lebih kan ini kan haknya orang, Dok. Betul. Walaupun sebenarnya jadi saya bisa sampaikan kepada kita, Dok, bahwa yang selama ini tentang salon-salon gigi itu melanggar. Kalau mereka melakukan praktik medis, praktik kedokteran. Contoh yang dibilang praktik medis, Dok. Praktik medis itu praktik yang memasang gigi palsu itu praktik medis? Memasang gigi palsu praktik behel medis. Itu medis? Behel medis, veneer medis. Yang berhubungan antara dokter dengan pasien semua medis. Medis? Iya. Dan kalau bukan ditangani oleh dokter berarti? Melanggar. Karena ada undang-undangnya Jal. Ada undang-undang? Ada undang-undangnya. Praktik kedokteran itu ada undang-undangnya. Nomor 29 tahun 2004 itu sudah jelas bahwa yang berhak melakukan praktik kedokteran adalah dokter yang memiliki SIP. Dokter aja Jal yang nggak memiliki SIP nggak bisa Jal. Begitu deh. Apalagi dalam tanda kutip bukan dokter. Yes. Kalau begitu siapa yang harus bertanggung jawab dengan masalah atau kasus seperti ini, Dok? Nah, inilah yang menjadi sebenarnya PR untuk kita semua ya. Baik. Bukan hanya untuk dokter gigi, bukan untuk masyarakat, tapi untuk kita bersama sebenarnya. Yang pertama mungkin untuk dokter yang mungkin rajin turun mengedukasi. Kita rajin juga membuat konten, rajin juga menyentuh masyarakat. Masyarakat ini dia seperti itu karena kita kurang sentuh aja. Saya kira seperti itu Jal. Terus yang kedua, beberapa tahun yang lalu ini saya PDG itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia sudah bikin MOU sama Kapolres Tabes sebenarnya. Polres Tabes ya. Bahwa apabila ditemukan salon gigi dan itu terbukti bahwa mereka bersalah, itu bisa diproses secara hukum. Cuma masalahnya sekarang tidak ada delik aduan, John. Tidak ada masyarakat yang melapor bahwa dia mengalami kerugian
akibat perawatan yang dilakukan di situ. Yang ada itu masyarakat kalau misalnya fail, kegagalannya, maksudnya treatmentnya gagal, misalnya banyak loh terjadi Jal. Misalnya habis pasang veneer nih, bengkak semua gusi kan. Ada yang begitu dong? Ada. Bengkak gitu? Bengkak semua gusinya kan. Itu faktor? Begini Jal, kita melakukan perawatan kedokteran itu kan memerlukan bahan. Bahan yang dipakai itu harus biokompatibel dengan jaringan yang ada di tubuhnya manusia sendiri. Misalnya tidak bisa misalnya Jal, pakai misalnya veneer baru dilem baru langsung di ini kan. Itu saya bilang salah. Misalnya satu kali kunjungan tiba-tiba langsung jadi. Veneer itu tidak bisa seperti itu Jal. Veneer itu perlu beberapa kali kunjungan. Nah itu sebelum dilakukan veneer kita harus foto ronsen. Kita harus lihat kondisinya. Apakah ini pasien ini sudah bisa dipasang veneer? Maksudnya kita lihat ada enggak karang giginya atau banyakkah lubang giginya? Kalau di salon behel Jal, biar lubang-lubang begitu justru suka langsung tutup dengan veneer. Hilangi lubang, tapi muncul setelah misalnya Jal, kita tutup itu lubang tanpa melakukan perawatan di lubang giginya Jal. Apa yang terjadi Jal? Kumannya ngamuk. Kuman yang ada di lubang ngamuk berpotensi menimbulkan penyakit mulut Jal. Bengkak semua itu bisa Jal. Dan banyak kejadian. Dan ujung-ujungnya kita jadi polisi India lagi. Maksudnya polisi India itu tiba-tiba datang lagi ke dokter gigi pasiennya. Artinya kita ini dokter gigi konon spesialis pemadam kebakaran. Tak bakarnya apa-apa. Baru datang ke kita. Begitu rata-rata yang terjadi. Begitu Di. Begitu. Dan itu Makassar. Wah. Banyak kejadian. Itu dialami sama dosen-dosen saya itu kan. Saya kan lagi sekolah juga nih Jal. Jadi dosen-dosen saya juga teman-teman sejawat itu berkisah bahwa ada lagi kejadian seperti ini kan. Jadi tugasnya kita adalah bukan hanya dokter ya, tapi peran kita semua. Saya mengedukasi juga melalui konten misalnya. Betul. Salah satunya ini ya, saya aja dokter Apang karena iya tidak banyak dokter gigi yang saya tahu di Makassar karena memang agak-agak takut bergaul sama dokter gigi kadang-kadang. Betul. Bergaul sama dokter gigi, sama dokter Arif lagi. Ke dokter Arif. Betul. Tapi kan beliau dokter gigi jalur perbankan. Jalur bisnis dia. Iya, betul. Oke. Jadi kita tadi sudah tahu dan sebagainya seperti apa konsekuensi sampai ada bisa menimbulkan penyakit mulut dan sebagainya Dok ya. Bisa. Dan itu fatal banget sebenarnya apabila kemudian masyarakat tidak diedukasi dari sekarang. Betul ya. Karena sekali lagi, Dok kenapa sih orang Dok lebih cari ya mohon maaf ini Dok tanpa ya karena murah Dok. Iya. Nah, maksud saya itu pertanyaan saya Dok. Memang kalau gigi mahal kan memang Dok ini minta maaf ini Dok. Iya, sebenarnya kalau kenapa perawatan gigi bisa dikatakan mahal? Iya, itu. Karena kita bertanggung jawab dari mulai pasien datang sampai pasien pulang sampai dengan beberapa tahun kemudian dia datang lagi itu kita bertanggung jawab, Jal. Wah. Jadi kenapa kita harus kenapa agak kita bisa dalam tanda kutip mahal? Iya. Pertanggung jawabannya, Jal. Oke. Iya, nggak sama mungkin dengan maaf ya, misalnya masalah salon yang lain itu kan yang kita bukan dokter tiba-tiba merawat kan satu kali pulang selesai begitu kan. Jadi ilmunya Jal, knowledge-nya. Ilmu kita ini sekolah 7 tahun loh Jal. Mungkin yang belajar gigi itu mungkin dari YouTube atau dari mana itu kan cuma berapa bulan Jal. Kita ini belajarnya ini di sekolah ini Bos. Di sekolah 7 tahun. 7 tahun kita membahas 32 gigi Jal. Bayangkan ke 32 Jina kita sekolah sampai 7 tahun. Jadi saya kira seperti itu Jal. Terus kalau misalnya Dok, anggaplah ini saya tahu mungkin ada yang komentar nanti entah apakah pakai akun anonim atau apa misalnya. Kalau itu dokter yang bilang begitu itu karena iri bilang Bos. Bagaimana kalau ada seperti itu? Itu karena mungkin ya karena kami rame. Iri bilang Bos, anggaplah mungkin kita tahu maksudku Dok, paham, apa segala macam itu gimana kalau seperti itu? Karena saya Rijal kan tadi bertanya, kan? Saya menjawab, saya menjawab apa adanya aja. Tadi saya bilang di awal bahwa kami tidak anggap sama sekali salon gigi itu adalah kompetitor. Karena itu kita
kalau misalnya dokter dengan dokter bersaing itu Iya. boleh lah. Kalau Iya. antara dokter dengan maaf ya bukan Iya, dokter iya. itu bukan kompetitor. Jadi sama sekali apa ya? Nggak apple to apple gitu. Berarti concernnya kita adalah bukan ke situ, tetapi lebih kepada ke masyarakatnya ini, Betul, supaya Jal. dia tahu persis jangka panjangnya yang harus dipikir. Iya. Jal. Kira-kira gitu guys ya, nice people. Jadi bagaimana? Karena saya juga baru tahu ini. Saya pun awalnya mengenal dokter apa? Dokter. Ternyata lama-lama, ada DRG-nya, dokter gigi. Iya betul. Iya, makanya kukurangi biasa frekuensi pertemuanku beliau ya. Tapi beliau bagusnya enggak pernah jadi protes gigi kita. Sebenarnya saya protes Mati, waktu awal kan. mati, Kita ini dokter gigi Jal. Mati, Mi. Sudah bukan rasial. Siap-siap Konana, siap-siap. Oke, kita akan diprotes ya. Terus Jadi enggak Jal. Iya. Kita ini dokter gigi. Iya, wajib. Ketika menemui satu orang, kita ketemu satu orang. Pertama kali ketemu satu orang itu bukan mata, bukan hidung yang dilihat, itu gigi pasti Jal. Bayangkan Maki, 4 tahun misalnya S1, 3 tahun di profesi 7 tahun lihat gigi terus. Terbiasa lihat gigi Jal. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau saya bilang saya protes gigimu aja lama Mi. Cuma karena terbiasa tuh. Terbiasa mungkin nyaman di Bandri Jal. Sakitnya hatiku ini dikata-katai di depan kelas. Tapi menarik. Saya suka dok. Memang jangankan kita dok, orang tua aku saja jengkel sama saya dok. Iya. Ya apa segala macam. Jadi aku bilang juga biasa. Begini gigiku karena kita. Iya betul. Iya tuh keturunan apa segala macam. Berpengaruh dok tuh? Tapi kalau saya lihat Jal Ya, ini ya pastilah. Ya, Kalau ya, saya ya. ada gigi yang istilahnya kayak lomba lari kan. Ya, Saya ada demi lomba ada lari. depan, ada belakang kan garis tar gitu kan. Ya. Itu berarti pada saat kecil itu terlambat dicabut. Terlambat gigi. dicabut goyam Mi. Tumbuh gigi anunya, gigi permanennya. Permanennya baru mau dicabut. Iya. Oke, karena takut dok. Itu masalahnya. Tapi enggak apa-apa ya dok. Justru ini ternyata menjadi ciri khasku dok. Iya betul Jal. Enggak apa-apa ya dok. Enggak apa-apa. Kalau saya sih enggak apa-apa untuk sekarang. Untuk ke depan kalau misalnya sudah ada keluhan Jal, ada gangguan apa semua. Ya bisa ke dokter gigi. Jangan ke salon. Oke, siap pasti itu. Iya, penting kita angkat di teleponku dok. Kalau di telepon. Nah, dok, ada yang menarik juga dari kita setelah ini dok. Ini lelentong kali ini dokter Apang ini ya. Beliau ini dokter gigi, tetapi awalnya saya tidak tahu bahwa dia seorang dokter karena aktivitas sosial ini dok. Iya. Banyak bergerak dalam dunia situ apa segala macam. Satu di dunia relawan dan sebagainya. Saya kurang tahu apakah dalam dunia kerelawanan milenial ini yang kita lakukan memang aksi sosial atau aksi kesehatan, saya kurang tahu dong. Iya. Atau yang kedua juga saya lihat juga bergelut ke dalam dunia aktivis umat, misalnya ada yang saya tahu itu adalah ICF. Ini menarik memang ini dokter ini. Ini saya khawatirnya jangan sampai dokter ambil semua kita punya lahan ini. Itu kenapa juga sampai seorang dokter apa masuk ke ranah-ranah situ? Maksudku saya ini fokus mikir saja dok pada urusan dokter gigi. Iya kedokteran tak urusannya yang apa kayak untuk masjid, untuk sosial. Berarti anak-anak sosial tahu yang punya urusan itu. Itu kadang-kadang karena saya tahunya dokter apa dari situ dok. Iya, betul. Kenapa sampai heran juga seorang walaupun benar ya semua orang mempunyai hak yang sama ya. Iya. Hebat-hebat kayak dokter Arif Roshid. Beliau adalah dokter gigi tapi jadi ketua PBHM loh. Betul. Keren banget ini. Sampai kemudian juga dokter Cicu. Ya betul. Seorang politisi. Ya, dokter Fadliananda. Betul. Begitu semua. Betul. Sama yang paling menarik adalah inspiratornya juga saya pribadi lah Herul Tanjung. Ya betul Pak Cet. Ternyata dokter gigi itu barang. Betul. Punya usaha fotokopi awalnya katanya. Iya. Saya baca itu bukunya Si Anak Singkong. Kenapa seperti itu sih seorang dokter Apang ini mau bergelut dalam dunia-dunia itu? Ada apa sebenarnya? Ini sekaligus saya mau tahu tipis-tipis ini. Karena saya tidak pernah tahu secara langsung. Saya lagi langsung di lapangan. Sebenarnya saya ini Jal begini. Iya. Saya korban sosmed sebenarnya Jal. Korban sosmed. Korban sosmed. Karena baru lagi nih tentang sosmed. Oke. Karena begini Jal. Iya. Ini kan kemarin kita pandemi ya Jal. Yes. Pandemi. Ya praktis beberapa praktik kedokteran gigi itu untuk sementara ditutup. Itu ada edarannya kemarin. Oke. Iya. Kita ini semua bisa dibilang nganggur dulu untuk nyangkul. Nyangkul itu istilahnya cari duit ya. Oke. Nah, saya lihat ini di medsos-medsosnya teman-teman di Jakarta. Ini kan lagi pandemi. Ternyata mereka ikut ambil peran. Bukan merawat pasien COVID, tapi ini kan kemarin mungkin Rijal alami juga. Iya. UMKM kan terdampak. Oh jelas. semua. Iya. Banyak
banyak teman-teman yang usahanya tidak bisa jalan kan gara-gara pandemi ini. Makanya saya bilang ini kan Arif dalam tanda kutip ini kan teman tidur saya juga. Iya, saya betul, lihat sepak terjangnya, sama Dokter Tirta apa semua. Betul. Jadi itu yang sebenarnya menginspirasi saya. Maksudnya, kenapa juga kita teman-teman di Makassar ini tidak bergerak seperti itu kan? Bantu masyarakat, kumpulin donasi, kita bagi sembako untuk masyarakat yang terdampak, tukang ojek apa semua kan? Nah itu hal yang pertama dilakukan Jal. Lama kelamaan kan ini sudah mulai melandai apa segala kan. Sekarang yang jadi masalah kan masjidnya ditutup lagi. Iya. Masjidnya ditutup, nggak bisa orang ibadah kan. Nah dari situ sebenarnya itu mulai ada gerakan bangkit dari masjid. Bagaimana Indonesia ini yang sudah terpukul secara ekonomi, secara kesehatan, kita bangkitkan lagi dari masjid. Nah itu maksudnya bangkit dari masjid ini meramaikan masjid loh. Bangkit dari masjid artinya itu konotasi aja sih. Maksudnya kita bangkitkan segala hal itu dari masjid. Bersumbernya dari masjid. Ekonomi. Ekonominya. Terutama ekonomi aja. Terutama ekonomi. Masalah ISYEF tadi ini kita bicara sedikit masalah ISYEF. Apa sih Indonesia Islamic Youth Economy Forum. Itu mungkin ya. Agak sulit diulang itu ya karena bahasa Bugis ya. Jadi. Iya betul. Ya, itu organisasi bentukan teman-teman di Jakarta. Ya itu hari kan di sini ketuanya itu Kak Fadlia Nanda, ya, sempat juga Ismail Bahtiar. Ya. Jadi fokus ISYEF itu sebenarnya bagaimana ekonomi itu bisa menggeliat lagi mulai dari masjid. Bukan kita mau istilahnya bukan berarti Indonesia tiba-tiba langsung menggeliat dengan bikin ISYEF, bikin usaha di masjid. Enggak, Jal. Cuma kita mau menjadikan masjid ini sebagai contoh bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi pada saat itu ya. Kita bantu, misalnya begini, Jal. Kita bikinkan mereka warung kopi di masjid. Kita kasih masuk warung kopi, kita kasih masuk cucian motor. Itu kan UMKM, Jal. Kita kasih kerja Marbot kan selama pandemi Jal luar biasa, setengah mati. Betul. Dari mana sih mereka dapat duit kan? Sementara masjid ditutup. Kita kasihkan mereka, kita beri mereka usaha. Silahkan dikelola. Kalaupun ada keuntungannya, balik lagi ke masjid. Iya. Jadi kita jadikan masjid ini sebagai pusat percontohan aja bahwa Indonesia bisa bangkit itu mulai dari masjid. Dan seperti yang teman-teman bilang, bahwa tidak ada sama sekali bukan ruko, bukan pula rumah mewah untuk menjadikan sesuatu itu bangkit kembali, tapi kita mulai dari masjid. Kita mulai dari masjid. Kita punya 800.000 masjid se-Indonesia. Lain dengan musolanya apa kan? Apakah ini ISYEF sama dengan DMI, Dok? ISYEF itu di bawah DMI, kita badan otonom. Di bawah DMI, badan otonom. Iya, kita badan otonomnya. Misalnya kita bermimpi seperti ini, Jal. Nggak apa-apa ya kita punya mimpi, Jal ya. Misalnya satu masjid bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Betul. Apa tidak ada? Misalnya masih ada orang miskin di Indonesia ini, Jal. Betul. Kita memakmurkan masjid misalnya dan dimakmurkan oleh masjid. Saya kira seperti itu, Jal. Jadi kalau misalnya 800.000 masjid seperti itu, Jal, insya Allah nggak ada yang miskin di Indonesia. Artinya pemberdayaan ekonomi umat juga bisa tercipta ya? Bisa. Dan menariknya Sele ini, Dok, ini banyak Sele yang tergabung di situ orang-orang kesehatan, Dok ya? Dokter-dokter Sele ini. Dokter-dokter banyak, Jal. Kadang-kadang juga berpikir kayaknya harus jadi dokter juga ini. Tidak. Supaya bisa bergabung. Jangan, Jal. Nanti nggak ada yang podcast lagi seperti. Nggak ada yang kritis. Kan Rijal ini kan saya tahu. Iya. Rijal ini kritis sama pemerintah kan. Mati, hilang proyek. Jangan bilang begitu, udah hilang proyek nanti. Enggak apa-apa aja. Kritis sama pemerintah. Hilang satu kan, datang lagi yang lain kan. Kritis sama pemerintah itu caranya Rijal. Iya, bentuk rasa sayang itu, Dok. Untuk Indonesia kan seperti itu perlu ya. Dan itu justru itu kan jadi energi positif. Baik. Harusnya energi positif untuk pemerintah.
Oke. Nah, sekarang kalau ada teman-teman mau join, mau gabung atau untuk mengetahui lebih lanjut tentang seperti apa itu isi gerakannya Pak Dokter Apang ini. Yang seorang dokter gigi pergi bantu-bantu urusan masjid juga, pergi juga urus-urus sosial dan sebagainya, menjadi relawan milenial. Apa sih namanya? Relawan milenial. Makassar. Pernah juga. Ya, iya. betul dan sebagainya. Dan itu cukup masif. Itu gimana caranya kalau teman-teman milenial ini mau tahu, Dok? Mau bergabung di ISIAP kah atau mungkin mau mengusulkan masjidnya sebagai salah satu juga tempat untuk peran-peran tadi, itu gimana caranya, Dok? Di mana mereka bisa tahu? Iya, bisa kan kita punya masing-masing kan kita sekarang di era sosmed ini Jal. Jadi di Instagram aja. Iya, ISIAP Sulsel sudah ada di situ. Oke, nanti saya tulis Instagramnya di kolom deskripsi ya. ISIAP Sulsel. ISIAP Sulsel. Lagian juga kita sekarang kesehatan pun sebenarnya sudah kita mulai jadi banyak sih sebenarnya orang yang mengeluh Jal. Iya. Kenapa sih di puskesmas lamanya ngantri atau apa semua kan? Ya. Terpaksa, maksudnya bukan terpaksa sih. Itu dalam tanda kutip itu kita sudah bahwa ini keluhan masyarakat loh. Jadi saya ini Jal minta maaf ini. Saya tidak tahu mengkritik Jal. Maksudnya tidak bisa mengkritik pedas kayak Rijal misalnya ke pemerintah apa semua kan. Jadi yang bisa saya lakukan sebenarnya gimana ya kalau misalnya kita bikin juga layanan kesehatan di masjid, bukan untuk menyaingi puskesmas sebenarnya atau layanan kesehatan di masjid. Layanan kesehatan di masjid kami sudah bikin Jal. Sudah launching kemarin. Jadi untuk duafa yang nggak punya BPJS bisa berobat di situ. Cuman kita juga terbatas sih Jal. Maksudnya semua tindakan-tindakan emergensi dan sebagainya, misalnya membutuhkan perawatan lebih lanjut itu harus di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Kita kerjasamanya sekarang sama Rumah Sakit Ananda. Oke. Ya, jadi misalnya nggak bisa ditanganin situ, bawa aja ke Ananda. Tapi sudah ada di masjid-masjid ini, Dok ya? Baru satu. Baru satu di masjid mana itu, Dok? Di Darul Mutakin. Darul Mutakin itu lagi viral loh. Dia selenggarakan sholat Idul Adha dua hari. Nanti nih? Iya, Sabtu dan tanggal Minggu. 9 dan tanggal 10. Jadi dia sholatnya 2 hari. Jadi kita tempatkan menghargai yang yakin tanggal 9 silakan pakai, yang yakin tanggal 10 silakan. Tidak ada urusan di bertengkar. Ya, berbeda pendapat biasa itu. Iya, betul. Enggak usah dijadikan. Kalau kau belum bisa memahami atau menghargai orang berbeda pendapat, berarti belum bisa kau nikmati hidupmu sebenarnya. Betul, Jal. Kira-kira begitu, Dok sih. Betul, Jal, betul. Biasa. Jadi kalau ada orang tersinggung sama Rijal, belum bisa menghargai hidupnya. Berarti dia tidak nikmati. Betul. Kau tidak enjoy sama hidupmu, Bos. Betul. Kan orang-orang kayak Rijal ini kan kita butuh juga. Masya Allah. Sentilan-sentilan seperti itu kan bagus juga, Jal. Iya, tapi kita sekali-kali sentil dokter gigi, Jal. Begitu. Tidak masalah kita mau sentil, kita juga yang hancur ini, Pak. Karena kita saja punya gigi. Guys, tolong jangan di zoom videonya ya. Saya lagi ngobrol begini, jangan di zoom ya. Cukup ke Dokter Apang saja. Sebenarnya dari tadi saya mau ini, apa caranya supaya saya bisa lolos dari pembicaraan kesehatan dan dokter gigi ini. Makanya saya lari-lari ke kegiatannya beliau, dan alhamdulillah ternyata ada korelasi antara dunia kesehatan dengan dunia umat, dunia sosial dan dunia ekonomi. Inilah juga yang menjadi bagian penting untuk misi-misi kita sebagai netizen untuk perlu disebarluaskan ke masyarakat umum. Salah satunya memang juga yang tadi mari kita bahas tadi di awal-awal soal salon-salon dan sebagainya. Dan teman-teman saya tahu ada mungkin yang tidak setuju dengan Dokter Apang. Pasti ada yang kontra banget. Silakan tulis di kolom komentar dan saya minta Dokter Apang bertanggung jawab dengan apa yang kita obrolkan ini, Dok ya. Siap kita bertanggung jawab. Kita siap merespon apabila ada kritikan ya. Kalau saya tidak siap berarti saya tidak nikmati hidup kan. Oh itu. Tadi kita bilang begitu. Betul. Saya di sini belajar terus dari tadi. Betul. Itu poin pentingnya. Iya. Baik, Dok, makasih banyak, Dok. Siap. Ada mungkin closing statement yang kita mau sampaikan, Dok, kepada penonton kita atau yang lagi sedang menonton, baik itu yang sifatnya tadi terutama di awal soal maraknya salon gigi dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya untuk masyarakat yang ingin melakukan perawatan atau perawatan yang sifatnya medis ya, baiknya ke dokter aja gitu kan. Memang mungkin di dokter relatif lebih mahal dan lebih lama, tapi itu akan berdampak panjang ke depan dibanding kita di salon yang tidak memiliki izin sama sekali. Kita mau tuntut pun juga nggak bisa. Jadi yang paling bisa kita lakukan sekarang ya, untuk teman-teman dokter juga, kita harus lebih sering turun juga ke masyarakat.
memperkenalkan bahwa kita bisa ini loh. Karena kan kita dilarang promosi. Betul. Memperkenalkan aja. Memperkenalkan aja. Iya, mengedukasi terutama. Mengedukasi. Ya. Baik. Betul. Terima kasih banyak Dokter Gigi Syahrul Afandi. Cocok ini. Atau saya akan sapa ke Apang ya, Dok Apang. Terima kasih sekali nih ke Kak Rijal. Sudah hadir di Kamu Kelas Podcast di Hotel Amaris. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, Dok. Dan yang paling penting juga saya terus diedukasi, Dok ya. Supaya tampilan jangan bosan-bosan nanti. Oh iya, aman. Tapi berubah, serius. Berubah nanti Jal. Kalau misalnya sudah misalnya kita ke ahli behel ya. Weh, ada nak behel gue nih. Nanti susah kayak ngomong. Betul itu, Dok Di. Iya, tapi enggak sakit gitu, Dok Di. Awalnya Ji. Kalau di dokter tidak. Tidak jadi. Oh, begitu. Oke. Semangat ini anak-anak. Oke ya. Siap-siap semua kru 10 kita behelkan ya. Behelkan nih. Makasih banyak, Dok. Oke, makasih. Saatnya bilang kamu kelas. Mantap. Oke, thank you. Saatnya bilang kamu kelas.